Shalom semua. Selamat datang di Misa Virtual KKI Atlanta Pasca. Celebran pada hari ini adalah Romo Matthews Rowe, SPD dari Teknik Illinois, dan dibantu oleh Deacon Antonius Panca dan petugas misa lainnya di Our Lady of Assumption Church di Atlanta. Mari kita awali misa virtual kita dengan lagu pembukaan. Cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama. Selamat pagi, selamat siang, saudara-saudariku di Atlanta dan di mana saja bisa mengikuti live streaming Misa Minggu Paskah yang ke-6. Bacaan-bacaan suci hari ini sudah mengarahkan perhatian kita kepada penantian akan pencurahan Roh Kudus ke dalam hidup kita. Tetapi Yesus pada hari ini dalam bacaan Injil secara khusus mengajak kita untuk melakukan perintahnya. Perintahnya untuk saling mengasihi, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bila kita berpegang teguh pada janji Kristus itu dan mengikuti perintahnya, Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita akan selalu menyertai, menguatkan, melindungi, dan membimbing kita dalam kehidupan iman kita. Dalam situasi pandemik ini mungkin kadang kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh, mungkin kita merasa bahwa kita tidak bisa mengikuti perintah Tuhan itu. Kita mohon ampun, kita menyesali dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pewarta dan pelaksana cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menanamkan cinta kasih di hati kami, agar kami mematuhi perintah-perintah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tidak mau meninggalkan kami seperti anak yatim piatu. Maka Engkau mengutus roh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Kedua rasul itu menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada semua orang. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat,
Keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak orang juga lumpuh dan orang timpang yang disembuhkannya. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria ini beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh dunia. Bersorak-soraklah kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh dunia. Bermazmurlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaannya. Bersorak-soraklah kepada Allah, hai seluruh dunia. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-soraklah kepada Allah, hai seluruh. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu, kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-soraklah bagai dunia. Marilah, dengarkanlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh. Bacaan kedua. Yesus telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Siapa yang mengasihi aku akan hidup menurut sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan
dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Romo mohon berkat. Semoga Roh Kudus turun atasmu untuk mewartakan kabar sukacita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan hilang dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Semoga dengan kekuatan ini dosa-dosa kita dimaafkan. Amin. Ada satu cerita singkat. Ada seorang gadis berumur 5 tahun. Dia suka sekali membantu ibunya dengan segala kemampuannya. Bersemangat sekali membantu ibunya mencuci piring, menyapu rumah, membersihkan kamar tidurnya. Melihat perbuatan anaknya ini, suatu waktu ibunya memeluk dia dan bertanya, "Anakku, mengapa engkau memaksa diri untuk membantu ibu?" Dengan senyum ia menjawab, "Ibu, saya tidak memaksa diri, tetapi saya berusaha sekuat kemampuanku untuk membantu ibu karena saya sangat mencintai ibu. Selalu merindukan agar ibu selalu sehat, tidak sakit, karena terlalu banyak pekerjaan yang ibu lakukan setiap hari. Biar sedikit yang kukerjakan, saya kerjakan dengan penuh sukacita."
karena saya mencintai ibu. Begitu tergerak dengan tanggapan si bocah 5 tahun ini, ibunya speechless, tidak bisa menanggapi. Hanya air mata yang keluar sebagai ungkapan rasa haru. Dia memeluk anaknya dan mengatakan, saya mencintai kamu juga. Saudara-saudariku, Yesus menjalankan perintah Bapaknya untuk menyelamatkan manusia bukan dengan paksaan, tetapi dengan penuh cinta dan sukacita. Ketaatan Yesus kepada Allah sungguh atas dasar cintanya yang begitu dalam. Kita semua sudah mempelajarinya, sudah mendengarkannya berulang kali sejak kita lahir. Bagaimana tingkah dan perbuatan Yesus menyatakan cintanya yang begitu dalam kepada Allah. Kita mendengar cerita-cerita tentang dalam bacaan-bacaan Injil tentang Yesus yang sebelum dan sesudah melakukan karya misinya setiap hari selalu berkomunikasi dengan Allah Bapaknya. Yesus selalu menyapa Bapaknya Aba. Suatu sapaan yang begitu dekat, yang begitu intim bagi seorang anak kepada Bapaknya. Yesus tidak pernah menyapa Allah yang mengutusnya ke dunia dengan sapaan Tuhan, Master atau Bos. Di situ kita melihat relasi itu begitu intim, begitu dekat antara Bapa dan anak. Bapa bagi Yesus berarti seorang yang selalu mendampingi anaknya dengan penuh cinta dan selalu menolong anaknya dalam situasi apapun. Bapa yang selalu siap menjawab anaknya di saat bertanya, meminta penjelasan tentang sesuatu yang tidak dipahami. Bapa yang selalu siap memberi di saat anaknya meminta sesuatu yang dibutuhkannya. Relasi antara Bapa dan anak, antara Allah dan Yesus merupakan suatu relasi atas dasar cinta yang begitu dalam. Cinta Yesus kepada Allah, cinta Allah kepada Yesus itu terungkap lewat pribadi Tritunggal yang ketiga, Roh Kudus. Yang dalam waktu 2 minggu lagi kita akan merayakan pencurahannya dalam perayaan Pentakosta. Saudara-saudari, kalau cinta sudah menjadi dasar suatu relasi, suatu hubungan, maka semua pekerjaan yang ditugaskan kepada anak dijalankan dengan penuh sukacita. Itulah yang selalu diharapkan oleh Yesus dari para muridnya. Lewat Injil hari ini Yesus katakan kepada muridnya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dalam cerita tadi, anak berumur 5 tahun itu sungguh mencintai ibunya. Karena cinta, ia berusaha semampunya membantu ibunya. Dikala kita melakukan tugas kita, baik itu di rumah maupun di kantor, di tempat kerja, di gereja, bila kita melakukannya atas dasar cinta, maka pekerjaan itu akan terasa ringan. Orang yang melakukan pekerjaan atas dasar cinta tidak akan mengomel, tidak akan mengeluh. Karena dia sudah menyerahkan dirinya dan merasa bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Sebaliknya, kalau kita melakukan pekerjaan karena dipaksa atau karena suatu paksaan
atau karena merasa itu suatu kewajiban, maka pekerjaan itu akan sangat terasa berat. Bagaimana dengan kita? Di saat kita menjalankan suatu tugas gereja, apa perasaan yang begitu dominan pada saat itu? Apakah kita merasa senang atau merasa berat karena dipaksa? Bagaimana perasaan kita di saat berjalan menuju tempat kerja? Apakah kita selalu merasa senang dan dengan penuh sukacita berjalan menuju tempat kerja karena kita merasa bahagia dengan tugas kita? Coba bayangkan saja para tenaga medis pada saat ini. Apa yang sedang terlintas di benak mereka ketika melakukan tugas yang sangat berbahaya seperti ini? Menangani para pasien COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita serahkan diri secara tulus kepada Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita membuka diri untuk menerima kasih Tuhan dan sebaliknya menjawab panggilan Tuhan itu untuk mengasihi Dia dan sesama. Jalankanlah perintah Tuhan seperti yang Yesus sendiri minta dalam Injil hari ini dengan penuh sukacita atas dasar cinta. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan dan membimbing kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Pada bulan ini juga kita mohon perantaraan, mohon doa Bunda Maria untuk selalu menyertai kita, membimbing kita. Bunda Maria penolong umat Kristiani, Sang Mempelai Roh Kudus. Kita berdoa supaya Ia meneguhkan kita agar bertumbuh dalam kasih, sebab kasih adalah dasar segalanya. Saudara-saudari yang terkasih, menanggapi sabda Tuhan yang baru saja kita dengar dan renungkan pada siang hari ini, marilah kita membaharui iman kita dengan mengucapkan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Rahmat Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Kristus adalah batu sendinya. Dialah yang mempersatukan dan menegakkan bangunan itu. Maka marilah kita berani berdoa kepadanya. Umat menjawab, berikanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Berikanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga roh kekuatan diberi kepada orang yang harus memberi kesaksian tentang harapan yang hidup dalam hati kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga roh kekuatan diberikan kepada semua orang yang dianiaya karena setia dengan suara hati mereka, serta pembela kejujuran. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan.
Semoga roh terang diberikan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan dan kepada mereka yang belum setia mengikutinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh terang diberikan kepada mereka yang sudah mengenal Tuhan, serta mereka yang akan menerima sakramen Krisma. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh cinta kasih diberikan kepada mereka yang ingin tumbuh dalam kasih kepada Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh persatuan diberikan kepada kita semua yang ikut dalam perayaan Ekaristi ini dengan penuh iman dan syukur. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi kesatuan gereja, semoga Allah Bapa membimbing kita agar jangan sampai memandang pendapat dan pendirian kita sebagai satu-satunya yang benar dan harus berlaku, melainkan lebih banyak mendengarkan sabda Yesus dalam Injil. Semoga melalui perayaan Ekaristi ini, nampaklah tanda kesatuan dengan seluruh gereja, yakni gereja masa lampau dan kini, serta seluruh gereja yang tersebar di seluruh dunia. Gereja yang bersatu dengan penerus Petrus yang dipimpin oleh para uskup. Marilah kita berdoa. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Leonie Setiawati yang telah Kau panggil mendahului kami 3 tahun yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman, semoga dia memperoleh kebahagiaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau, Putra-Mu, dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.
persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu bersama persembahan korban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada hari ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah Tuhan bersama. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan segenap jemaat, separoki, dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat. Kristus telah bangkit. Kristus akan datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup-uskup kami, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Leoni yang telah engkau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis, saudari kami menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami yang Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya perkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memerintahkan dosa kami, tetapi beratkanlah iman gereja, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Peace be with you. There you go, Om Andreas. Peace be with you and family. Peace be with Easy, you. Isabella, I miss you. Peace be with you. Andika, peace be with you. Siapa lagi nih? Oh, Meme, happy birthday. Thank you. Miss Peace be you. with you. Shirley, Aldi, Rexy, Maudi, peace be with you. Siapa lagi nih? Oh, Tante Jessica, Kellen, Ella, everybody. Peace be with you. Peace be with you. Om Pandu and family. Siapa lagi? Udah ya? Sisanya enggak. Show the camera. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Pada kesempatan ini saya mengajak umat sekalian untuk membuka hati menerima Yesus dalam komuni batin sambil mendoakan doa komuni batin. Ya. 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 Ya Yesus, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segalanya, dan aku ingin menerima Engkau di dalam jiwa. Karena saat ini aku tidak dapat menerima Engkau dalam sakramen Ekaristi. Datanglah secara rohani, secara rohani ke dalam hati. Aku memelukmu seperti seakan-akan Kau telah datang dan menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah darimu. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkan kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap musuh yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami pun memuji Engkau selama-lamanya. Amin. 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 Marilah kita berdoa.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan kebangkitan Kristus, Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Sekarang kita ada pemberkatan salib Kristus ini, crucifix, yang akan diletakkan di rumah rekan kita Hadi bersama anak-anaknya. Semoga salib ini akan menyatukan keluarga mereka dalam iman akan pengorbanan. Iman yang penuh kasih, iman yang mentaati perintah-perintahnya untuk saling mengasihi. Semoga salib ini akan menjadi lambang pengorbanan mereka, lambang cinta kasih mereka antara satu dengan yang lain. Maka marilah kita berdoa, mohon agar Allah mengutus Roh Kudus-Nya yang diminta oleh Yesus sendiri untuk mendampingi kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon agar Engkau memberkati salib ini, agar benda ini akan menjadi kudus dan akan menjadi suatu kehormatan yang akan diletakkan di dalam rumah saudara kami Hadi, dan akan selalu mengingatkan dia akan cinta kasih-Mu yang besar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mungkin Hadinya juga perlu ya. Terima kasih. Hadi. Sekarang kita dengarkan pengumuman dari Robert Susanto. Silakan. Selamat siang semuanya, dan sungguh senang akhirnya kita bisa live streaming misa KKI yang pertama setelah Maret 18. Ini live streaming. Sebelumnya terima kasih buat Romo Matius dari Chicago yang bersedia membantu kami, dan juga di sini ada 4 orang. Deacon Panca, terima kasih, dan juga Hadi Majulah. Hadi, 6 feet ya. Oke. Dan juga Sofyan. Jadi kita hari ini ada 4 bersama-sama ikut melayani misa KKI. Terima kasih semuanya. Dan rencananya minggu depan kita akan melakukan misa kembali dari Ola, dan juga akan dibantu oleh Romo Juni. Jadi moga-moga lebih banyak yang bisa berpartisipasi dalam live streaming misa kita kali ini. Dan juga nanti Yosiko biasanya akan mengupload rekaman misa kita. Dan nanti mungkin beberapa dari kita kalau ada kesempatan bisa juga di-tag ke Facebooknya Ola. Say thank you to Father Jim, because Father Jim sudah mengizinkan kita untuk kembali ke Ola untuk merayakan misa secara live streaming. Jadi kita bisa bilang terima kasih dan bersyukur atas diizinkannya komunitas kita untuk melaksanakan misa kembali di Ola. Terus yang kedua, hari Sabtu depan akan ada Dua Rosario jam 6 lewat Zoom. Jadi diharapkan partisipasi dari kalian semua. Dan terima kasih buat petugas nyanyi dan lain sebagainya yang berada di belakang layar, sehingga bisa menjalankan misa minggu ini dengan lancar. Terima kasih untuk Yosiko juga yang berada di belakang layar dan tidak bisa datang ke Ola, walaupun dia sebenarnya ingin sekali ke Ola katanya. Ya, selamat berhari Minggu dan sampai berjumpa minggu depan.
Terima kasih untuk semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam misa kita pada hari ini. Secara pribadi, saya mau mengucapkan profesiat kepada umat KKI Atlanta yang seharusnya menurut rencana kan kita merayakan 20 tahunnya hari ini kan. Tapi karena suasana COVID ini, semoga kedepannya KKI Atlanta semakin rukun, semakin bersatu dalam melayani Tuhan dan sesama. Kita saling mendoakan supaya dalam situasi yang sedang kita alami saat ini, kita semua dibimbing, dilindungi oleh Tuhan. Kita tetap mohon perlindungan dan doa dengan perantaraan Bunda Maria. Mari kita semua berdiri untuk menutup perayaan Ekaristi ini dengan berkat. Tuhan bersamamu. Dan bersama Tundukkanlah kepala untuk menerima berkat Allah. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dalam segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai Tuhan dan laksanakanlah perintah-perintahnya di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Hanya Kau
Thank you. Oke, kita foto bersama ya. Show me your video. Ayo baris sana. Show me your video. Kita dari sana sampai sini bisa? Yang videonya mati tolong ya. Mana sih Golda sama Jamie? Di handphone si Golda. Oh, di sini. Jauh banget. Kamu Koko mendekat aja berempat. Nggak kelihatan di depannya altar, bisa nggak? Di depannya altar karena itu widescreen too far. No, kamera masing-masing aja. Oke, sure. Tante Liz nggak ada. Ci Juli? Ci Shirley, jangan nyempil. Oke, Om Panca muka nggak kelihatan. Izzy, come closer to your dad. Ya. Oke, ready? Oh, Romo Matius. Deketan mau. Ya udah gitu. Tangannya turun. Jadi kelihatan mukanya. Ya. 1, 2, senyum. Tunggu ya, di-save dulu sebentar aja. Sekali lagi, one more take. One. Oke, 1, 2. Oke, thank you semuanya. Bye. Bye. See you next week. Happy Sunday. Thank you, Mo. Romo, Thank you terima everyone. kasih. Bye-bye. Panca semuanya, everybody. Ko Robert, Bye. Mochin, Thank you, Romo. Om Hadi. Aduh, Jamie. Bye-bye. Bye. Happy birthday, May. Thank you. Happy birthday, May. Mami. Dikira Mami yang birthday. Bye. Itu si Oma ikut misa, ikut rosario setiap ini. Om Andreas. Oke, bye. Hai, thank you all. Thank you semua.